dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil adkhiyati. Adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamil adkhiyati di dalam menerangkan hukum-hukumnya kurban. Kemarin harusnya kalau meneruskan syarat-syarat hewan yang untuk buru. Nah, terus hukum makanan yang hewan yang halal dan haram. Nanti besok wae ya. Ini karena sudah dekat daripada penyembelihan kurban, dibahas ini dulu. Ini nanti agak lama dikit dihabisin sampai sesunah-sunahnya ya. Itu. Jadi malam ini menerangkan hukum-hukumnya yang berhubungan dengan kurban. Bidomil hamzati dengan dibaca dhamma hamzahnya. Fil asyhari di dalam qaul yang paling masyhur atau terkenal. Waya adapun lafat adkhiyah itu ismun suatu nama, lima untuk segala sesuatu yudbahu yang disembelih apa ma minan na'ami dari hewan ternak. Menyembelihnya yauma idin nahri di hari penyembelihan, hari raya sembelihan. Jadi hari raya Idul Adha itu bisa dikatakan Idun Nahri. Nah, gitu maksudnya. Besok kalau ada orang yang agak ke Arab-Araban ya kan, yaumul Idul Nahri, biar tahu bahwa itu Idul Adha. Wa ayyamut tasriki dan juga hari-hari tasrik. Hari tasrik itu berarti sesudah hari raya Idul Adha atau Idul Nahri. Nah, kalau Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Lah kalau hari raya hari tasrik itu tanggal 11, 12, 13. Nah, itu begitu batasnya ya. Takriban di dalam kira-kiranya takoruban dengan niat mendekatkan karena mendekatkan diri ilallahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adkhiyatu dan adapun korban atau menyembelih hewan korban itu sunnatun hukumnya sunnah muakkadatun yang dikukuhkan atau sunnah muakkad. Sunnah muakatnya tadi alal kifayati menurut hukum kifayah atau mencukupi atau kecukupan. Maksudnya kifayah di sini apa? Faida ata. Maka ketika melaksanakan biha dengan menyembelih korban siapa wahidun satu orang saja min ahlil baiti dari ahli rumah kafa maka sudah mencukupi anjami'ihim dari seluruh ahli rumah tersebut gitu. Jadi kalau Mbah Dur korban satu kambing, nah itu sudah mewakili daripada seluruh ahli rumah Mbah Dur. Nah itu begitu. Assalamualaikum Pak. Maaf Bapak ini masalah. Alhamdulillah saya ajian. Nggih nembe mulai Pak. Oh ya wis aji. Nggih. Ngajak ngaos riyen nggih. Oke. Nah, jadi kalau kok Mbah Dur itu kurban kambing umpama lah itu sudah mencukupi untuk seluruh ahli keluarganya, nggak perlu kok Mbah Dur dewek nanti Mbah Wedok dewek Rohim dewek, nggak perlu begitu. Jadi satu saja yang kurban itu sudah mencukupi daripada semua keluarga tersebut. Nah itu begitu. Nah terus katanya kalau kambing untuk satu orang Pak lah itu nyatanya begitu ya. Terus kalau sapi untuk 7 orang maksudnya begini loh. Andai kan kok Pak Mukhlis itu kok korban kambing kan ya boleh tadi. Tapi andai kan kok Pak Mukhlis mau korban kalau di sini kerbau lah ya. Lah yang seperti itu Allah kasih pahala 7 kali lipat. Nah itu begitu. Maksudnya mencukupi untuk 7 orang itu. Bukan kok nanti dihitung bininya Pak Mukhlis 1, anaknya 1, bukan begitu. Pokoknya
Kalau kok korbannya sapi atau kerbau kalau di sini ataupun onta, maka itu ibaratnya tuh fadilahnya 7 kali lipat daripada kambing loh, maksudnya tuh begitu loh. Ayam ndak masuk, tapi entah macam mana usahakan kalau kok hari raya Idul Adha, ini pesan saya ya, walaupun ini tidak termasuk korban ya, usahakan kalau hari raya Idul Adha itu menyembelihlah entah ayam entah apa ya kan, setidaknya telur lah didadar. Samo mbak, samo. Lah maksudnya tuh begini, biar nanti tuh ndak nyala-nyalain panitia korban. Nanti ndak kebagian dolim nian panitia korban tuh ya, begitu pula. Lah kalau sudah ada di rumah kan ndak begitu maksud saya tuh. Ya jangan kangkung lah Pak, bikin lemes atau ibu tuh. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Kalau kalian nak tahu di hadisnya Nabi itu sahih mutawatir, Nabi itu menyembelih 2 kambing untuk korban. Yang satu untuk keluarganya, yang satu untuk umatnya. Kambing satu loh untuk umatnya Nabi, dari Nabi ada sampai besok yaumul kiamah. Jadi malah lucu kalau kita, berarti itu numpaknya macam mana kalau dikatakan kok nanti naik. Lah malah kasihan kambingnya bukan begitu ya. Ya entah nanti Allah tuh bagaimana membuatnya di sana, itu ya memang untuk kendaraan orang tersebut besok di akhirat maksudnya begitu. Tapi ya enggak kok kambing yang dikorbankan terus ditumpahi, ya enggak begitu. Ya enggak muat, enggak cukup gitu loh. Ya entah apa nanti yang Allah buat, itu begitu. Nah, jadi sudah paham ya, jangan salah paham lagi tentang wah kalau sapi terus iuran orang 7, Pak Mukhlis, Pak Rozak dan sebagainya, nanti terus dan kok istrinya enggak ketinggalan. Nah, kan begitu. Terus tahun besok malah istrinya dengan Pak Tamrin umpama. Dan malah besok naik kendaraan itu sama-sama Pak Tamrin, istrinya Pak Mukhlis. Dan enggak begitu nanti malah. Nah, repot. Jadi masalah. Jadi maksudnya tuh begitu, pokoknya 1 kambing boleh untuk 1 keluarga ya, atas kifayah namanya, untuk mencukupi untuk seluruh keluarga. Hadisnya sahih itu ya, Nabi berkorban 2 kambing, yang satu untuk keluarganya, yang satu untuk seluruh umatnya. Jadi kalau Pak Tamrin belum kelar korban, tenang wae, sudah dikorbanin sama baginda Nabi ya. Nah, itu begitu ya. Terus wala tajibu, dan hukumnya tidak wajib. Diingat-ingat ya, korban itu hukumnya tidak wajib apa al-khiyatu korban illa bin nuduri, kecuali dengan karena nazar. Nah, contoh Pak Rozak umpama ya kan, besok pokoknya sebelum lebaran haji kok tanah yang seberang itu laku, maka saya nak korban. Lah yang demi kebetulan kok laku betul sebelum hari raya Idul Adha, maka Pak Rozak korban tadi hukumnya menjadi wajib. Nah, kalau sudah wajib seperti itu, hukumnya nanti jadi berbeda, tidak sama dengan yang sunnah muakkad itu, gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yujzi'u, dan mencukupi fiha, di dalam adhiyah atau korban tadi, apa al-jad'u, kambing domba. Kambing minad dhani, dari domba. Wa adapun jid'un, itu ma kambing, lahu yang itu bagi kambing tersebut, sanatun, adapun umur 1 tahun. Ini domba yang Arab loh ya. Ya umpama yang domba sini kok nak diukurkan seperti itu ya terserah ya kan. Ya cuman kalau yang dimaksud di sini itu domba Arab, dombanya agak besar. Beda dengan domba di sini, wong sama dengan kambing kacang. Ya cuman nak dihukumi watok nun, dan adapun umurnya fisaniat, dan masuk apa kambing tadi fisaniati di tahun yang kedua. Artinya kalau kambing domba boleh umurnya 1 tahun, maksudnya begitu. Nah, disamakan antara domba sini dengan domba Arab ya terserah, wong kata-katanya begitu kok ya. Wasaniu, dan juga yang umur 2 tahun minal makzi, dari kambing Jawa atau kambing kacang. Wawa adapun sani, itu ma kambing, lahu yang itu bagi kambing tersebut, sanatani, adapun masuk ke tahun berumur 2 tahun.
Wa ta'ana dan masuk fisalisati di tahun yang ketiga. Jadi kalau domba 1 tahun penuh, kalau kok kambing Jawa atau kambing kacang itu 2 tahun penuh masuk ke 3 tahun. Wa tajzi'u dan mencukupi apal badanatu onta anis sabaati dari wasani dan lewat ya. Wasani dan juga saniun minal ibili dari onta. Sani yang dimaksud di sini itu onta, lahu yang itu bagi onta, komso sinina adapun yang berumur 5 tahun. Wa ta'ana dan masuk fisadisati di umur yang ke-6. Kalau onta yang sudah umur 5 tahun penuh. Wasani dan juga umur 2 tahun minal bakori dari sapi. Adapun sapi itu lahu bagi sapi tersebut, yaitu sapi gitu, lahu itu bagi sapi tersebut sanatani adapun berumur 2 tahun penuh. Wa ta'ana dan masuk fisalisati di tahun yang ketiga. Kalau kerbau bagaimana Pak? Kerbau itu dihukumi kias, disamakan dengan sapi, maksudnya begitu. Kaget dibid'ah-bid'ain pula ya kan itu. Gara-gara nggak tahu hukum kias gitu. Watu jisiu dan mencukupi apal badanatu onta an sabuatin dari 7 orang istaroku yang bersama-sama siapa mereka fit tadkhiyati di dalam ibadah kurban biha dengan onta tadi. Itu tadi maksudnya untuk 7 orang bersama-sama boleh. Fil tajziu apa al badanatu gitu Pak. Wa tajziu dan mencukupi apa al baqaratu 1 sapi an sabaatin dari 7 orang. Kadalika demikian sama dengan onta tadi. Wa tajziu dan mencukupi apa 1 kambing an sasin dari seseorang wahidin yang 1. Wa ya adapun kambing 1 itu afdolu lebih utama min musyarikatihi dari bersama-samanya seseorang fi ba'irin di dalam onta. Wa afdalu dan lebih utama apa anwaul adkhiyati macam-macamnya korban apa ilbilu onta sumabaqaru lalu sapi sumanggonamu lalu kambing. Yang bagus tuh ya yang harganya mahal dulu yaitu onta, lalu sapi atau kerbau, baru wong rezekinya dikit ya kambing itu ya. Warbaun dan adapun 4 macam hewan ini wa fi batinusi wa arbaun la tajzi'u tidak mencukupi atau tidak diperbolehkan apa 4 hewan ini fiddohaya di dalam untuk berkorban. Demikian juga nanti untuk akikoh ya. Akadua adapun yang pertama itu al aura'u hewan yang buta, al bayinu yang jelas, ad-dhahiru yang jelas. Apa auruha butanya hewan tersebut. Wa in bakiyat walaupun masih ada apa al khadaqatu biji matanya fil asohi di dalam kaul yang paling sahih. Jadi kalau matanya itu cacat, maka itu tidak mencukupi untuk kurban ataupun termasuklah nanti akikoh. Itu yang pertama buta. Wasani dan adapun yang kedua itu al-ruja'u hewan yang pincang, al-bayyinu yang nyata atau yang jelas apa urjuhu pincangnya hewan kurban tersebut atau hewan tersebut. Walaupun ada apa khusulul urji terjadinya pincang tadi lah bagi hewan kurban itu ingdal ittijai ketika memiringkannya atau menidurkannya litadkhiyati karena mau disembelih biha dengan korban tadi. Bisa babi idrobiha karena sebab gerakannya hewan kurban tadi. Jadi harus agak hati-hati kalau kok kita diserai hewan kurban, jagalnya tuh yang hati-hati, jangan buas sing wapruk sikile rubuh terus baru begitu. Itu walaupun ketika mau menyembelih apa jagal bahasanya ya. Nah, itu terjadinya pincangnya tuh ketika menjagal itu, maka itu tetap tidak mencukupi untuk penyembelihan korban ataupun akikoh. Nah, itu begitu. Jadi harus hati-hati yang tukang jagalnya. Wasalisu, jadi yang pertama
buta, yang kedua pincang. Wasalisu dan adapun yang ketiga, hewan yang tidak boleh untuk kurban al-mardo, yaitu hewan yang sakit al-bajinu yang jelas apa marduha sakitnya hewan tersebut. Walayaduru dan tidak bahaya apa yasirun sakit yang sedikit hadil umuro kepada inilah perkara. Jadi yang ketiga hewan yang sakit ungkring-ungkringen umpama kan belum disuntikkan sama Pak Lupi malah untuk korban, nah, maka itu tidak boleh. Nah, itu ya. Itu yang nomor 3. Warabiu dan adapun yang keempat itu al-ajfa'u hewan yang otaknya geseh. Maksudnya tuh kempet apa maknanya. Wahya adapun ajfa itu alati yaitu hewan daba yang hilang apa mahuha otaknya hewan tersebut daba artinya hilang apa dimaguha otaknya hewan tersebut minal hazali dari apa mana kepleset kekurusan saking kurusnya ya kan itu al-hasilu yang berhasil laha karena kurusnya tadi. Jadi ada beberapa kriteria, ada 4 kriteria hewan yang tidak boleh kita untuk korban. Yang pertama buta, yang kedua pincang, yang ketiga sakit, yang keempat otaknya geseh. Kurus lah, kurus. Kurus, yang dimaksud kurang lebih itu kurus. Waya jiziu dan mencukupi apa al-khosiyu ini yang ditanyakan siapa dulu? Bang Edi apa siapa? Dan mencukupi apa al-khosiyu hewan yang dikebiri. Al-maktu artinya yang dipotong apa khosyata ini salah 1-2 telurnya. Kata Pak apa kalau di situ bahasa Indonesia apa? Buah pelir. Itu ya. Ibu enggak usah cak-cak enggak denger ya. Besok kalau sudah punya suami tanya apa bang khusyata ini itu bang, nah gitu ya. Wal maskuri dan juga wal maskuri dan yang pecah apa alkornu tanduknya. Jadi boleh tanduknya pecah atau dipotong ya kan, itu masih boleh untuk korban. Nah kata Pak Mukhlis kemarin, ini macam mana guru? Ini tanduknya enggak ada, tapi besar nian. Tidak apa-apa, boleh ya. Ilam yuksar jika kok tidak mempengaruhi filahmi di dalam dagingnya. Kata Pak Mukhlis, gemuk nian guru, tidak apa-apa. Nah gitu loh ya. Yang penting gemuknya itu kok kan gitu. Dagingnya yang penting banyak. Gitu. Waya jiu dan mencukupi aidon dengan lagi apa fakidatul korni tidak adanya sungu apa tanduk. Waya adapun fakidatul korni itu al musammatu yang dinamakan bil jalkhai dengan nama jalkha kalau orang Arab nyebut. Apa tuh ndak kate apa tanduknya ndak seru katanya. Nah, tapi itu namanya jalkha. Ya. Khosbi itu artinya yang itunya sikok tadi. Nah, gitu loh ya. Walal mu'alif rahimahullah. Wala tajiz kalau untuk korban loh. Kalau masalah pilihan perempuan enggak tahu Bu, ya, tanya sendiri. Wala tajiz tidak mencukupi apa maktuatu yang terpotong apa kulul uduni tiap-tiap telinganya. Jadi kalau telinganya dipotong ini yang ditanyakan dulu, Pak, itu untuk nandoi kerbau. Nah, kerbaunya telinganya dipotong, maka tidak diperbolehkan untuk korban. Wala ba'duha dan juga tidak boleh kok dipotong cuma sedikit atau separohnya. Wala malkhukoti dan juga terlahir bila udunin dengan tanpa telinga. Nah, jadi kalau nak kerbau yang untuk korban itu usahakan yang telinganya tidak cacat. Nah, itu ya. Atau jangan yang untuk tando itu. Nah, ini tidak saya tandoi telinganya, tandoi yang lainnya. Karena besok rencana nak untuk korban. Nah, itu begitu caranya. Wala maqtu'atu dambi dan juga wala al maqtu'atu dan juga tidak yang terpotong apa dambi ekornya. Wala ba'du dan juga tidak boleh tidak cukup apa hewan yang sebagian ekornya terputus. Nah, biasanya ada bulunya belakang itu, loh ini kok enggak ada, kok bujel loh umpama kan.
Nah, itu maka itu tidak mencukupi untuk korban. Nah, beda kalau bujilnya Pak Tamrin, nah, dicari orang itu. Wayat dulu dan masuk apa waktu dubuhi, apa waktu dabehi, waktunya menyembelih. Nah, sudah selesai ya. Jadi itu tadi hewan-hewan yang untuk korban, terus hewan yang tidak boleh untuk korban, dan hewan walaupun cacat sedikit tapi boleh untuk korban, dan juga yang tidak mencukupi untuk korban lagi. Sekarang wayadkhulu dan masuk apa waktu dabehi, waktunya menyembelih lil adhiyati untuk korban min waktu sholatil idi, dari mulai waktunya sholat id. Ai idin nakhri artinya hari raya penyembelihan. Wa ibaratu raudhati dan ibaratnya kitab raudhah, wa asluha dan asal dari kitab raudhah, yadkhulu masuk apa waktu tadkhiyati, waktunya penyembelihan, idza tolaat ketika nampak atau muncul apa asamsu matahari, yauman nakhri ketika hari penyembelihan atau hari raya Idul Adha. Wa madho dan terus apa waktu qadra rakaat ini sekiranya 2 rakaat, wa khutbata ini dan 2 khutbah, khafifata ini yang ringan keduanya. Jadi kira-kira matahari muncul, terus orang sholat 2 rakaat, terus kira-kira 2 khutbah. Itu waktu yang mulai dibolehkan menyembelih. Jangan kok ndak ikut sholat hari raya, ya kan? Sudah subuh nyembelih duluan. Itu ya mencuri start namanya, ya kan? Supaya cepat dibagikan katanya, tidak boleh begitu. Ikut sholat Idul Adha tidak, ya kan, apa-apa tidak, yang penting pokok sudah subuh jagal nyembelih. Nah, waktunya lewat dari itu dikit, nah gitu ya. Ingtaha sudah selesai apa keterangan dari kitab Ar-Raudhah. Wa yustamaru dan terus apa waktu dabehi, waktunya menyembelih, ila ghurubi samsi hingga terbenamnya matahari min akhiri ayyamit tasriki, dari akhirnya hari-hari tasrek. Ini Mbah yang Mbah tanyakan, ayami apa Pak? Hari-hari. Ya, jamaknya dari yaum. Nah itu Mbah ya. Jadi dari mulai yang diterangkan tadi, ya kira-kira jam 7, jam 8 lah ya. Nah itu terus sampai tanggal ke-13, asarnya tanggal ke-13. Nah, batasnya yaitu matahari terbenam di tanggal 13 itu batas akhirnya ya. Wahya adapun akhiri ayami tasrek itu asalah saat 3 al-mutasilati yang bersambung bi asarodul hijjati dengan tanggal 10-nya Dzul Hijjah. Berarti 10, berarti nanti 11, 12, 13 kan, berarti 4 hari hitungannya. Nah itu pokoknya kalau anak-anak pondok itu yang puasa-puasa dalail khairat, dalail Quran, yang puasa tahunan itu seneng nian kalau kok pas hari raya Idul Adha, karena perai puasanya 4 hari. Kalau Idul Fitri malah cuma sehari. Nah itu pokoknya kalau di daerah-daerah yang santri-santrinya itu pado riyadhah, puasa dalail itu ramelah hari raya Idul Adha daripada Idul Fitri, karena mereka bebas, tidak boleh puasa tuh cuman 1 hari kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha 4 hari, Idul Adha sendiri, terus tanggal 11, 12, 13. Wa yustahabu dan disunahkan inda dabehi ketika menyembelih apa khamsatu asya, 3 perkara, 5 perkara ya. Jadi dalam menyembelih itu disunahkan minimal 5 hal ini, hukumnya sunnah ya. Ahaduha, masalah cara syarat rukun menyembelihan kemarin sudah ya. Nah, sekarang sunah-sunahnya ketika kita menyembelih hewan korban. Ada 5. Ahadua adapun yang pertama itu atas miatu membaca bismillah. Sekalian dihabisin, agak lama dikit tidak apa-apa. Fayaqulu maka membacalah siapa dabihi orang yang ditugasi untuk menyembelih, entah menyembelih hewannya sendiri atau diamanahi orang, mengucapkan bismillahi, lafadz bismillahi. Wal akmalu, nah ini yang biasanya ditanyakan Pak Rozak. Katanya tidak boleh bismillahirrahmanirrahim Pak. Nah ini dalilnya Pak Rozak ya. Wal akmalu dan adapun paling sempurnanya tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Lafadz bismillahirrahmanirrahim. Katanya mosok kasih sayang kok nyembelih. Nah kan gitu kata orang itu ya kan. Ngaji ora do gawe hukum dhewe-dhewe ya. Aneh-aneh wae. Tetap sunah bismillahirrahmanirrahim niku yang paling sempurna nggih.
Pokoknya nak ono wong kok fatwa, dia bukan orang alim, itu ndak anggap berita lewat gitu. Terus jangan dipakai Pak D nggih. Ono bakul sayur ngomong, wah itu ndak boleh itu pakai Rahmanir-Rahim, wong kasih sayang kok nyembelih, nah kan gitu. Kok tukang sayur digatekno. Kalau mengaji didengerin, nah itu caranya begitu gitu ya. Falau lam yusam, maka jika kau tidak menyebut siapa seseorang bismillahirrahmanirrahim halal, maka hukumnya halal apa al-madbuhu, hewan yang disembelih. Lah ini dalilnya Pak Rozak ya. Baca bismillah itu hukumnya sunnah. Itu loh Bang Edi. Wasani dan adapun yang kedua, jadi umpama kok lupa ndak baca bismillah nggak apa-apa. Tetap yang disembelih itu halal dimakan. Wong krono rukunnya kemarin itu tenggorokan, tempat masuknya makanan, tempat masuknya angin, napas, terus otot kiri kanan 4 kemarin ya. Nah, itu yang menjadi rukun. Nah, itu begitu. Yang diterangkan ini sunah-sunahnya yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan ada yang kedua itu as-sholatu membaca sholawat ala Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukrahu dan dimekruhkan apa ya jemaah. Jika mengumpulkan siapa seseorang baina ismillahi antara asmanya Allah wa ismi rasulihi dan asmanya rasulnya Allah. Contoh begini, bismillahi wa ala rasulillah. Nah, jangan begitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim sendiri, baca sholawat sendiri, maksudnya begitu. Gitu ya. Wasalisu dan adapun yang ketiga, jadi yang pertama baca basmalah sunahnya, yang kedua baca sholawat. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu istiqbalul kiblati, menghadapkan kiblat bidabihi dengan penyembelihannya. Ayuwajihu, artinya menghadapkan siapa seseorang kepada hewan korban, siapa adabihu orang yang menyembelih, madbahahu kepada hewan yang disembelihnya, lil kiblati kepada arah kiblat, wa yatawajjahu dan juga menghadap siapa huwa yang menyembelih aidon dengan lagi, artinya umpama sini kiblatnya kan sana, berarti ini umpama kok kepala, ini dihadepin kiblat, atau dibalik gini, pokoknya lehernya dihadepin kiblat, terus yang menyembelih juga ada kiblat, artinya balik begini ya boleh, balik begini ya boleh, jangan ribut masalah kakinya sebelah mana ya. Yang penting sunahnya itu apanya itu dihadapin kiblat dan yang menyembelih menghadap kiblat gitu. Lah terus yang menyembelih enggak kok harus Pak Imam, wah siapapun boleh yang berani, penting. Modal utama orang menyembelih itu tahu syarat rukunnya tadi kemarin tuh, sah dan tidaknya penyembelihan. Terus yang kedua, syarat yang kedua mental harus punya. Ya, nanti kita petit badannya besar, begitu nyembelih suruh darah, geledak, nah bahaya. Harus yang berani, ya. Nanti Pak Imam, enggak harus Pak Imam lah. Pak Imam kalau nyembelih nengok darah terus geblak ya lainnya. Ya Pak D ya, enak Pak D itu enggak apa-apa. Daripada Pak Imam nengok darah, terus geblak, malah enggak jadi kaki. Syarat sahnya enggak sah, ya kan gitu. Jadi yang ketiga menghadap kiblat, baik leher hewannya tadi maupun yang menyembelih. Umpama enggak menghadap kiblat Pak, ya enggak apa-apa. Ini kan sunahnya. Kaki gara-gara ada yang enggak menghadap kiblat, Pak Rozak sibuk pula. Wah, aku ngaji kemarin menghadap kiblat. Sunahnya. Lah andai kan tempatnya enggak memungkinkan atau ya memang wah enaknya begitu umpama, ya enggak apa-apa. Ini kan sunahnya gitu ya. Jangan ribut masalah sunahnya suatu ibadah. Warabiu, ya cuman ya diusahakan, jangan kok wah itu sunah terbasing, jangan. Itu namanya kita menyepelekan, ya tidak boleh juga, gitu loh ya. Warabiu dan adapun yang keempat itu at-takbiru, membaca takbir. Qabla tasmiyati artinya sebelum membaca basmalah. Jadi membaca takbirnya itu sebelum basmalah. Jangan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah terbalik. Kalau nak takbir sebelum bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu caranya ya.
Qabla tasmiyati sebelum membaca basmalah. Au ba'daha atau ya boleh sesudahnya boleh Pak Rozak. Terus kecil hati, wah aku kemarin sesudahnya. Padahal supaya untuk deg-degan wae itu tadi kan itu. Kama seperti keterangan hukum qaula yang sudah berkata siapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi. Jadi boleh sebelum basmalah, boleh sesudah basmalah ya. Wal khamisu adapun sunah pokok yang terakhir itu ad-du'a'u membaca doa bil qabuli dengan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu maka berkatalah siapa adzabihu orang yang menyembelih, setelah menyembelihnya itu Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Nah, di kita Allahumma wahai Allah hadi adapun inilah korban itu minka darimu wa ilaika dan untukmu fataqabbal maka terimalah. Ai hadil adhiyati artinya inilah korban. Nikmatun sebagai nikmat minka darimu. Alayya atasku wa taqarrabtu dan mendekatkan diri siapa saya biar dengan korban tadi ilaika kepadamu fataqabbalaha maka terimalah ya Allah kepada korban tadi minni dari saya. Nanti boleh dicatat kakek Pak Jane supaya bisa tukang jadi penyembelih korban. Harus hafal Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadil adhiyati nikmatan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minni. Ini kalau yang menyembelih itu yang korban. Kalau yang menyembelih bukan yang korban nanti sigotnya diganti atau domirnya diganti. Min siapa gitu namanya. Kata-kata mini tadi atau tak fataqabbal hu tu tadi diganti hu gitu. Nanti ditulis ya. Terus itu sudah selesai sunahnya 5 ya. Wala yaqulu dan tidak boleh memakan siapa al-mudhohi orang yang berkorban sayan sedikit pun minal adhiyati dari daging korban tadi atau hewan korban tadi yang bagaimana Pak al-mangduroti yang nadar. Tadi sudah saya terangkan ya. Kalau nadar secuil pun nggak boleh. Nah, siapa wae Pak dia dan orang-orang yang hidupnya menjadi tanggungannya. Nah ya, berarti kita, anak kita yang masih di kita, istri kita, nah itu ya, yang menjadi tanggungan kita. Atau ibu kita yang sudah ikut kita makan minumnya, nah itu termasuk ya. Nah sudah paham itu ya, Pak. Wah, wong iku, wong saya korban masa udah boleh ngambil, nah nadar kok enggak. Nah kan gitu, kalau enggak nadar ya Bu, boleh maksimal sepertiga kemarin ya. Bal yajibu balik wajib alaihi kepada orang yang korban tapi nadar apa atas sodako bersodako bijami ilahmiha dengan seluruh dagingnya. Falau akhoroha maka jika mengakhirkan atau nyimpen siapa orang tersebut kepada dagingnya fatalafat maka rusak apa korban. Lazimahu maka wajibhu kepada orang yang korban nadar tadi yang menyimpan dagingnya apa manuha menjadi tanggungannya ngijoli maksudnya ganti. Nah gitu ya, itu pokok kalau nadar sudah nggak usah gitu ya. Wayakulu dan memakanlah siapa seseorang minal adhiyati dari korban al-mutawwi'i yang sunah biha dengan dagingnya. Kalau kok dia tidak wajib maksudnya tidak nadar tadi maka dia boleh salasan dengan sepertiga alal jadidi menurut fatwa Imam Syafi'i yang baru yaitu ketika beliau sudah di Mesir. Wa masulusani dan adapun yang 2/3 fakila maka dikatakan yatasoddaqo bersodakolah bima dengan 2/3-nya. Warojaha dan mengunggulkan kepada fatwa jadid siapa Nawawi Imam Nawawi fit tashihi tambihi di dalam kitab Tashih Tambih. Wakilah dan dikatakan yahdi menghadiahkanlah siapa seseorang yang korban salasan dengan sepertiga lil muslimina untuk orang-orang Islam al-aghniyai yang kaya-kaya. Tadi kan dia ngambil sepertiga, kan masih 2/3, sepertiganya untuk orang Islam yang kaya-kaya. Wa yatasoddaqo dan bersodakoh bisa lasin dengan sepertiga alal fuqara'i
atas orang-orang yang fakir, min lahmiha dari dagingnya korban. Yang sepertiga boleh untuk dia, sepertiga untuk orang-orang kaya, sepertiga untuk orang-orang fakir gitu. Tetapi walam yurja, dan tidak mengunggulkan siapa Nawawi fi raudhati di dalam kitab Raudhah. Wa asluha, dan asalnya daripada hukum syai'an sesuatu min hada ini dari inilah hukum al-wajah ini yang dua macam tadi. Jadi ya terserah nak diambil untuk dia sepertiga ya boleh, disodakokan semua ya boleh. Ini yang haram. Walaya biu, dan tidak boleh menjual. Ayahrumu artinya haram. Alal mudhohi, atas orang yang berkorban, apa bai'u syai'in, menjual sesuatu, minal adhiyati, dari hewan korbannya. Ay min lahmiha, artinya dari dagingnya, au sa'riha, atau rambut atau bulunya, au jildiha, atau kulitnya. Nah, ini hati-hati. Kalau hewan itu kok korban pribadi, nah, jangan sampai dijual. Nah, ya, wayah rumu, dan hukumnya haram. Kalau yang jual yang tukang jagal, Pak, tambah haram lagi. Wayah rumu, dan haram double, nyolong podo karo. Wayah rumu, dan haram lagi, itu dengan lagi jukliha, menjadikan salah satu entah dagingnya, entah rambutnya, entah kulitnya, lil ujrotan, kepada upah, lil jazari, untuk penjagal. Jadi umpama yang ngerjoi itu ngambil dewek-dewek, upah saya apa ngerjoi, ya, haram, tidak boleh Kang Dedi ya. Kalau kita niat korban dikasih sendiri Pak Lupi yang tukang ngerjoi itu ya. Kalau saya terima bersih wae kan. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, guyon Pak Lupi ya tiga temenan. Ora dikai ya kebangetan. Walau kanat, dan jika ada apa lakiyatu, wong sing ngajari korban awake dhewe ya malah. Sing tukang ngajari ra diteri korbane, kebangetan batur nggih. Walau kan, dan jika ada apa al-adhiyatu korban tadi itu tauan sunnah, wayut imu, dan memberi makan khatman dengan pasti minal adhiyai, dari korban al-mutatawwi'i yang sunnah biya, dengan hewan-hewan korban tadi, al-fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Jadi boleh kita yang masak terus dibagi. Nah, itu selebih baiknya. Wal afdalu, dan yang lebih baiknya itu atas sedekah bersedekah bijami'iha, dengan seluruh dagingnya. Kita tidak usah ngambil sepertiga tadi. Illa lukmatan, kecuali hanya satu puluhan atau satu irisan istilahnya, au lukman, atau satu atau dua, ya tabarroka, yang mengambil barokah siapa al-mudhohi, orang yang berkorban, biakliha, dengan memakan daging korban tadi. Ya, maksudnya itu kalau sebaiknya ya disodakokan semua, tapi intinya diperbolehkan ya, karena itu untuk barokah yang korban. Harus, bukan kok harus loh ya, sebaiknya dia ngambil untuk dimakan. Nah, cuman jangan lebih dari sepertiga tadi, gitu loh maksudnya ya. Karena apa? Yang korban itu sunnah, fa'inahu, maka sesungguhnya orang yang korban itu yusanu, disunahkan lahu bagi orang yang korban, dalika, demikian memakan daging korbannya tadi, gitu loh. Jadi yang korban sunnah, maksudnya bukan nadar loh ya, itu memang lebih baik ngambil seperlunya dia. Nah, yang penting jangan lewat dari sepertiga tadi ya. Wa idza akala, dan ketika memakan siapa al-ba'du sebagian, wa tasaddaqa dan juga bersedekah bil baqi, dengan sisanya, hasola, maka berhasil lahu kepada orang tersebut apa sawabu tadkhiyati, pahalanya berkorban, bil jami'i, dengan sebagian, dengan seluruhnya, wa tasaddaqa, dan bersedekah bil ba'di, dengan sebagiannya. Jadi kalau kok orang itu ngambilnya sedikit, itu dia mendapat double, yaitu mendapat pahala sedekah dan juga mendapat pahala korban. Nah, itu keterangan tentang masalah korban. Nah, besok malam Senin baru diterangkan masalah akikoh. Wallahu a'lam.
Bisawab alhamdulillahirabbil alamin.